Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Secara khusus dalam program Bible and Coffee ini, saudaraku, kita terus belajar akan kebenaran firman Tuhan sehingga hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi. Karena saya mengerti betul keadaan hari-hari ini menakutkan buat setiap kita. Kita nggak bisa kemana-mana. Yang kita dengar berita-berita mencekam, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mengkhawatirkan. Karena itu biarlah firman Tuhan membersihkan hati dan hidup kita, pikiran kita, sehingga kita mendengar juga kabar sukacita bahwa masih ada Tuhan, bahwa masih ada mujizat, masih ada jalan keluar, masih ada anugerah Tuhan. Karena itu biarlah setiap hari kita terus merenungkan firman Tuhan. Kita mau memulai hari bersama dengan firman, karena Yesus sendiri katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya apa yang baik itu ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk membagikan renungan singkat ini buat setiap teman-teman kita, kerabat kita, sehingga kita bukan hanya menyebarkan atau membagikan berita-berita tentang COVID. Betul penting, betul perlu kita ketahui, tapi harus dibalance, harus ada keseimbangan dengan berita sukacita, berita damai sejahtera, berita yang menguatkan, berita yang memberikan pengharapan, sehingga kita juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati setiap anak-anak Tuhan di mana-mana tempat berada, baik melalui sosial media kita, ya kan, Facebook maupun Instagram, melalui WhatsApp grup kita mau bagikan sehingga banyak orang boleh kembali dikuatkan, banyak yang lemah kembali boleh memiliki semangat untuk tetap berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan itu sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, maka bagikan itu kepada orang-orang yang memerlukan dan membutuhkan melalui kehidupan dan keseharian kita, bahkan melalui sosial media kita, gadget kita. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini kami kembali dipercayakan Tuhan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Kami sadar betul hidup yang kami jalani hari-hari ini perlu, sangat memerlukan firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin, firman-Mu penuh dengan kepastian, firman-Mu ada janji-janji-Mu, sehingga kami hidup bukan lihat nyata apa yang kami hadapi hari-hari ini, tapi kami terfokus dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kehidupan kami. Bapa, bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kepada kita sudah dipercayakan damai sejahtera. Siapa damai sejahtera? Alkitab katakan Yesuslah damai sejahtera kita yang merubuhkan tembok perseteruan antara kita dengan Bapa. Yesus mati, pengorbanannya menjadikan kita bersekutu dengan Bapa, sehingga akhirnya Yesuslah yang menjadi damai sejahtera kita. Sehingga akhirnya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya damai sejahtera itu ada dalam hati dan hidup kita. Tatkala damai sejahtera itu ada dalam hati dan hidup kita, harusnya kita memiliki setiap saat damai sejahtera itu. Kenapa? Karena Yesus bilang, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Maksudnya apa? Apa yang dunia berikan sifatnya sementara, tapi yang Yesus berikan bersifat kekal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seharusnya ketika kita mendengar berita-berita yang menggentarkan, mengkhawatirkan, membuat kita down, kita mesti ingat bahwa dalam hidup saya ada damai sejahtera. Kenapa? Karena Yesuslah damai sejahtera itu. Amin, saudara. Karena damai sejahtera Yesus juga sudah diberikan buat setiap kita. Itu sebabnya kita harus melangkah dan kita harus buat keputusan. Berita apapun yang saya dengar, saya harus mengerti bahwa dalam hati dan hidup saya sudah dipenuhi dengan damai sejahtera. Nah, coba perhatikan dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Apa yang Rasul Paulus katakan? Saudara, Rasul Paulus katakan begini, hendaklah damai sejahtera Kristus, lihat, memerintah dalam hatimu. Jadi Rasul Paulus mengingatkan damai sejahtera Kristus itu sudah ada dalam hati saudara dan saya tatkala kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Lalu kenapa dalam hidup ini ketika kita sudah mengiring Tuhan, kita sudah mengikut Tuhan, masih saja mengalami kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan, ketakutan, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena ini yang saya bilang, bukan lagi damai sejahtera Kristus yang memerintah, tapi ketakutan yang memerintah. Karena itu keputusan. Kita yang mau meletakkan damai sejahtera Kristus di hati kita untuk memerintah hidup dan pikiran kita. Atau kita mau memberikan ketakutan kita, kekhawatiran kita, keegoan kita, kekepala batuan kita yang memerintah di hati kita. Itu kita yang memutuskan. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi yang Alkitab jelas katakan, biarlah damai sejahtera itu yang memerintah gitu loh. Di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Sehingga apapun keadaan hari-hari ini, kekhawatiran, kecemasan, masalah, pergumulan yang sampai hari ini belum selesai, itu tidak bisa mempengaruhi damai sejahtera kita. Amin. Makanya mungkin saudara pernah dengar kata-kata orang bilang begini kan, aduh kayaknya saya ngelihat orang ini kok hilang damai sejahtera saya ya. Ya kan, saya kalau ada ngalamin masalah ini damai sejahtera hilang, damai sejahtera hilang, damai sejahtera. Saudaraku, itu bukan damai sejahtera Kristus. Kalau damai sejahtera Kristus itu nggak bisa hilang karena Kristus lah damai sejahtera itu sendiri. Lalu yang bisa hilang itu apa? Kesenangan. Yang dunia berikan bukan damai sejahtera, yang dunia berikan adalah kesenangan. Iya kan? Kesenangan itu sifatnya semu. Engkau punya masalah, engkau minum mabuk, itu kesenangan. Hari itu mungkin hilang, besok datang lagi, saudara. Engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, engkau ribut dengan anakmu, engkau ribut dengan suami, dengan istrimu, tiba-tiba engkau pergi pub, ya kan, clubbing, engkau hal-hal yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang engkau pikir itu bisa menghilangkan masalahmu dengan membuat engkau senang, membuat engkau happy. Itu bukan damai sejahtera, bos. Itu tipuan, itu trik yang kelihatannya damai sejahtera. Aduh kayaknya damai saya di tempat ini, di tempat remang-remang, di tempat gelap-gelap ini, tempat saya mabuk, senang-senang ini, saya senang, saya happy. Itu tipu, saudara, tipu daya, saudara. Karena itu bukan damai sejahtera, karena besoknya akan hilang lagi. Tapi damai sejahtera Kristus kita ada dan kita miliki. Dan biarlah itu yang memerintah dalam hati kita. Sehingga ketika damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, maka kita tidak pernah kehilangan damai sejahtera itu. Itu selalu ada, selama Yesus ada. Dengar, selama Yesus ada, maka damai sejahtera itu tetap ada, harusnya. Tapi kenapa kadang bisa hilang? Karena kita membiarkan hal-hal yang mempengaruhi kita memerintah di hati kita. Makanya Rasul Paulus bilang, biarlah damai sejahtera itu, damai sejahtera Kristus itu yang memerintah dalam hatimu, yang memerintah dalam hidupmu. Bukan masalah yang kau lihat, bukan pergumulan yang kau lihat, bukan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang kau lihat, yang memerintah dalam hatimu. Karena apa? Karena kalau itu yang memerintah hati kita, maka hati kita akan penuh dengan luka, hati kita akan penuh dengan ketakutan, kecemasan, hati kita akan dipenuhi dengan kekhawatiran dan segala bentuk ketakutan. Kenapa? Karena hati kita yang memerintah bukan damai sejahtera Kristus. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, siapa yang memerintah di hati kita saat ini, itu yang kita putuskan. Nah sekarang saya ajak setiap umat Tuhan, ayo mulai hari ini. Jangan sampai apa yang kau dengar, berita yang kau dengar, ketakutan, kecemasan yang kau miliki itu memerintah dalam hatimu sehingga menguasai seluruh hidupmu, termasuk mempengaruhi imunitas tubuhmu. Tapi kalau kita mengerti damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati kita, maka apa yang Alkitab katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sehingga akhirnya kita mengerti, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika hati kita memerintah, damai sejahtera Kristus memerintah di hati kita, maka itulah yang terjadi. Ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita sekalipun di luar kita. Itu membuat penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Tapi itu tidak bisa mempengaruhi hidup kita. Kenapa? Karena kita yang memutuskan. Hatiku diperintah, ditaklukkan, ditundukkan oleh damai sejahtera Kristus. Maka damai sejahtera Kristus itulah yang akan memimpin dan menuntun hidup kita tatkala kita mengalami badai. Amin. Pagi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang kau hadapi, apapun yang kau gumuli hari-hari ini, apapun yang membuat engkau cemas, takut, khawatir, bahkan stres hari-hari ini, serahkan itu sama Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu. Kita yang memutuskan kok.
Kalau kita mau, saya akan berdoa buat saudara. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami belajar firman-Mu bahwa damai sejahtera Kristus itu melampaui segala akal pikiran kami. Dan kami tidak mau hidup dipengaruhi oleh keadaan hari-hari ini. Kami tidak mau hidup dipengaruhi oleh kecemasan, kekhawatiran yang kami lihat dengan berita-berita yang kami dengar. Betul, hari-hari ini kami perlu berjaga-jaga. Betul, hari-hari ini kami perlu berwaspada. Tapi kami tidak mau kehilangan damai sejahtera Kristus yang memenuhi hati kami. Karena itu hamba berdoa ya Bapak, kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini cemas berlebihan, khawatir berlebihan, takut berlebihan, sehingga akhirnya hidup mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah. Dan biarlah hati mereka saat ini diberikan kepada Tuhan untuk mereka ngambil keputusan. Memerintah, damai sejahtera itu memerintah dalam hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami semua. Sehingga di masa-masa pandemik ini, kami tetap terus percaya bahwa masih ada Tuhan. Kami tetap terus percaya Tuhan sanggup buat mujizat dalam hidup kami. Sehingga hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal pikiran. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Putuskanlah untuk engkau mengizinkan damai sejahtera Kristus itu yang memerintah, mengarahkan dan menuntun kehidupan kita di sepanjang hari-hari kita hidup. Tuhan Yesus memberkati kita.